sebelah kanan. Mohon Pak. Untuk rekan-rekan lain, peserta upacara dari dinas untuk segera membentuk barisan. Ibu-ibu silakan. Cek. Baik ibu-ibu, bapak-bapak dipersilakan untuk mengisi barisannya. Perhatian, siap, rak. Kompi 1 dan 2, 3 langkah sambil kiri, jalan. Baik, 3 langkah sambil kiri, jalan. Yang ini dibuat satu barisan lagi. Yang saya tunjuk ini. Ya. Ibu silakan dibuat satu barisan lagi. Biar tidak panjang ke belakang. Yang depan saya diisi, yang ini tolong diisi. Belakangnya dibuat satu barisan. Yang baju hijau dibuat satu barisan. Dibuat satu barisan biar rapi. Perhatian, siap gerak untuk kompi 5. 2 langkah samping kiri, jalan. Kompi 5 ujung. Perhatian, siap gerak paling ujung ya. 2 langkah samping kiri, jalan. Ya, dibuat satu barisan di sebelah Pak Cico yang belakang. Biar tidak menumpuk di belakang. Yang depan saya dibuat satu barisan lagi. Depan saya. Segera. Perhatian, siap, gerak, lanjang kanan, gerak. Disesuaikan Bapak Ibu, diatur kerapiannya. Lanjang kanan, yang baju hijau, yang ini silakan, lanjang kanan semuanya. Lanjang kanan silakan. Geser, geser lagi, geser.
Geser. Ibu-ibunya juga, lancang kanan. Lancang kanan. Coba lancang kanannya lagi. Disesuaikan. Tegak, gerak. Yang ini dibuat satu barisan. Saya lihat masih menumpuk di belakang. Silakan. Dibuat satu barisan. Lancang kanan ya. Perhatian. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Upacara peringatan Hari Ibu ke-96 di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Senin, 23 Desember 2024 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan saya ambil alih. Tiap-tiap pemimpin barisan dapat kembali ke samping barisan. Kerjakan. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan. Lapor upacara memperingati Hari Ibu ke-96 di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Senin, tanggal 23 Desember tahun 2024. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh pemimpin upacara.
Hadirin dimohon berdiri. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Siap. Kerjakan. Jaga. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat.
Balik tempat. Pembacaan sejarah singkat Hari Ibu. Sejarah singkat Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pemimpin perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam suatu kesatuan wadah mandiri. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 sampai dengan 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuk suatu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia atau PPII. Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan pertama di Indonesia. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai apresiasi dan tuntutan zaman. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik secara ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksud untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan, serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu, perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan Indonesia menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 22 Desember 2024. Menyanyikan himne Hari Ibu.
fajar pria, merdeka melaksanakan dharma untuk mencapai cita-cita. Indonesia nan jaya, adil makmur merata. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Ibu ke-96 Jakarta 22 Desember 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, tanggal 22 Desember 2024. Kita melaksanakan peringatan Hari Ibu ke-96 seraya mengenang betapa agung dan mulianya peran perempuan dalam membangun pondasi bangsa ini, dan mengingat betapa para perempuan Indonesia telah turut berjuang mewujudkan kemerdekaan dalam semangat pergerakan yang setara dan berkeadilan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, bangsa ini dibangun dari pondasi perjuangan para perempuan yang tak lekang semangatnya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik bagi generasi penerus. Tak terbilang lagi pahlawan perempuan yang namanya tetap harum hingga kini dan menjadi inspirasi bagi kita semua. R.A. Kartini, Cut Nyakdin, Cut Mutia, Nyi Ageng Serang, Marta Kristina Tiahu, Rasuna Said, Laksmana Malahayati, dan masih banyak lagi. Perjuangan gerakan perempuan ini membawa keyakinan baru bagi perempuan-perempuan Indonesia bahwa pemenuhan hak dan kesetaraan akan mengantarkan mereka untuk dapat berjalan bersama-sama serta menjemput kesempatan yang sama. Bahwa ruang untuk berkontribusi adalah milik semua. Keyakinan ini tentunya sangat esensial bagi kemajuan Indonesia, karena perempuan mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia. Maka kemajuan perempuan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan akan menentukan pula kemajuan Indonesia. Peserta upacara yang saya banggakan, para perempuan yang ikut terlibat aktif dalam perjuangan dan pergerakan adalah inspirasi bagi kita semua. Para perempuan ini telah mampu berperan mengubah tatanan kehidupan menjadi lebih baik, ikut mencipta, membentuk sejarah dan peradaban manusia ke arah yang lebih bertata nilai, berkeadilan, humanis dalam tataan politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan teologi. Perjalanan panjang selama 96 tahun sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama telah mengantarkan berbagai buah baik bagi perempuan, kesempatan mengenyam bangku sekolah, peluang bekerja, perempuan berpolitik merupakan kabar baik. Melalui peringatan Hari Ibu inilah kita kembali diingatkan akan pentingnya peran perempuan dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa. Di era kekinian, peringatan Hari Ibu diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa, agar mempertebal tekad dan semangat untuk bersama-sama melanjutkan dan mengisi pembangunan dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Peserta upacara yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan sesuai arahan Presiden melalui Asta Cita, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merencanakan 3 program prioritas dalam 5 tahun ke depan. Pertama, ruang bersama merah putih
Kedua, perluasan fungsi call center Sapa 129. Dan ketiga, 1 data gender dan anak berbasis desa. Hal ini kita perlukan mengingat Indonesia tak hanya menghadapi tantangan bonus demografi, namun ada potensi krisis energi dan krisis pangan, potensi perang dunia, dan banyak tantangan lainnya. Maka kita perlu terus memperkuat persatuan dan kesatuan agar Indonesia terus bisa bertahan dan tumbuh menjadi bangsa yang besar. Dalam peringatan Hari Ibu ini, mari kita terus saling mengajak, mengingatkan, dan menyemangati rasa kebangsaan kita. Karena proklamasi 79 tahun lalu adalah perjuangan berat leluhur kita usai ratusan tahun hidup dalam kolonialisme. Karenanya, pikiran dan sikap kita juga harus teguh dan konsisten meneruskan konsensus kebangsaan kita, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Peserta upacara sekalian, kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan laki-laki, memang sudah dijamin sejak awal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini juga sesuai dengan target yang harus dicapai dalam tujuan pembangunan nasional, baik jangka menengah dan jangka panjang, maupun tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan tahun 2030. Maka, dengan mempertimbangkan komitmen bangsa, kondisi, dan isu-isu prioritas hingga saat ini, peringatan Hari Ibu ke-96 tahun 2024 mengangkat tema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan Hari Ibu sebaiknya juga dijadikan sebagai momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip equal partnership. Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa. Pergerakan perempuan dalam membangun tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, akademisi, dan profesional, dunia usaha, media massa, maupun masyarakat. Peringatan Hari Ibu adalah milik kita semua, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai teman seperjuangan yang tidak lelah menjadi arti dimanapun berada. Untuk itu, saya mengucapkan selamat Hari Ibu ke-96 tahun 2024, khususnya untuk seluruh perempuan Indonesia. Mari terus berkarya, menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri, sehingga bisa menjadi kekuatan yang besar, menyejahterakan semua perempuan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifatul Khoiri Pauz. Saya akan membacakan sedikit tulisan. Tak ada makhluk yang senyumnya adalah jalanmu ke surga, yang tawanya adalah kemudahan bagimu mencapai cita, yang riangnya adalah ridho Tuhan pada kita, yang doanya melampaui doa para wali, yang ketika dia mengangkat kedua tangannya maka malaikat rebutan mengaminkannya. Tidak ada makhluk yang setetes air matanya, petaka yang sesak dadanya berubah bencana, yang sesal air susunya mimpi buruk bagi anak-anaknya, yang kecewanya menutup pintu-pintu surga, yang sumpahnya mampu membuat malin menjadi batu. Itu ibu yang mengandungmu 9 bulan 10 hari, yang meregang nyawa demi hadirmu di muka bumi,
yang 1000 urat sarafnya putus demi melahirkan kau, aku, dan kita, yang bahkan banyak yang mati memperjuangkan tangis pertamamu di dunia ini. Itu ibu, maka jagalah senyumnya agar tersungging setiap waktu. Itu ibu, maka jangan sampai ia menangis dan meratap, mendongak ke langit dan menyumpahimu, karena semua yang di langit akan ikut mengutukmu. Ibu itu selayaknya menjadi raja setelah kita dewasa. Budinya takkan terbalas, setidaknya buatlah mereka bahagia tanpa sak dan kecewa. Selamat Hari Ibu buat semua emak di Natuna. Terakhir saya ingin menggunakan kesempatan ini, kawan, pilu rasanya jika mengingat sebentar lagi di mana kita sudah harus berjarak oleh takdir dan jalan hidup, oleh yang namanya masa depan, oleh yang namanya perubahan, dan oleh yang namanya perpisahan. Padahal rasanya baru semalam aku tahu nama kalian. Baru semalam kita duduk seruangan. Baru semalam kita berteman dengan penuh keakraban. Tak lama lagi akan terjadi hal yang sering ditakutkan dari sebuah pertemuan, dari sebuah persahabatan, dari sebuah keakraban, dari sebuah rencana-rencana pertemanan, yaitu perpisahan. Haruskah kita menangis, meneteskan air mata, karena besok lusa kita tak lagi bersama? Kita akan berjarak. Tak bisa lagi aku mengganggumu, tak bisa lagi aku cemami denganmu, tak bisa lagi aku meminjam uang di saku, tak lagi bisa ku tepuk-tepuk punggungmu. Mari kita tekadkan hari ini, kita tetap harus terus berteman, kuatkan silaturahmi, walau jalan mungkin tak lagi sehaluan. Kau mungkin akan tetap di sini, yang satu mungkin ke sini, yang lain mungkin ke situ. Tapi kita punya tujuan yang sama, merintis masa hadapan bagi Natuna, meneguhkan jiwa, menguatkan raga, mengokohkan agama, agar nanti kita semua berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pemurah Pencurah Rahmat, yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak terbilang. Curahkanlah rahmat inayah, barokah dan kasih sayang-Mu kepada kami, anak bangsa negeri tercinta Indonesia, agar kami dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita pendahulu kami untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun warabur ghafur. Ya Allah, berkat karunia dan nikmat dari-Mu, kami semua dapat memperingati Hari Ibu ke-96 tahun 2024, yang merupakan hari bersejarah yang tak dapat kami lupakan sepanjang hayat. Kami menyadari
betapa besar jasa para pejuang perempuan mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk memperjuangkan kesatuan, persatuan, dan kemerdekaan Indonesia. Ya Allah yang Maha Bijaksana, taufik dan hidayah-Mu kami memohon tercurah dalam kalbu kami, agar kekuatan lahir dan batin menaungi amanah yang diemban para pemimpin bangsa ini. Bangsa kami saat ini tengah menghadapi cobaan dan perubahan serta pembaharuan yang tidak mungkin terselesaikan tanpa ridho-Mu, rahmat dan taufik-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa orang tua kami, pemimpin kami dan pahlawan kami yang telah berjuang bagi kesatuan dan persatuan bangsa negara kami. Hanya kepadamu ya Allah kami berserah diri, dan hanya kepadamu kami memohon perlindungan, keselamatan dan perdamaian negara ini. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin ya rabbal alamin. Laporan. Upacara selesai, laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Kita doakan insya Allah Natuna ke depan menjadi lebih baik, Amin. karena dia dipimpin oleh seorang ibu. Dan pilkada kemarin membuktikan bahwa jangan coba-coba melawan ibu-ibu. Bisa uang. Dalam ibu. Dia nak ikut selap juga. Hah? Enggak ya? Keren. Oh, kita kan kadang itu lahir wah kadang kita kepikiran kan. Kepikiran jadi agak grup gitu. Pemimpin udah kabur. Udah kabur.
Disampaikan kepada seluruh Forkopimda beserta Ibu, OPD beserta Ibu untuk foto bersama. Pasukan dibubarkan. Mohon izin diinformasikan kepada Forkopimda beserta istri untuk foto bersama, juga Kepala OPD beserta istri untuk sesi foto bersama. Sekali lagi, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami mohon kepada Forkopimda beserta istri, Kepala OPD beserta istri untuk melakukan sesi foto bersama dalam rangka peringatan Hari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya.